kamera utama Pak, di monitor aja. Oke, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat bertemu kembali bersama kami di podcast Palu, obrolan jelang maghrib di hari ini, Selasa 8 September 2020. Biasa di obrolan jelang maghrib Anda tentu akan menghadirkan narasumber yang sangat cakep di bidangnya. Namun kali ini sangat berbahagia karena kami juga turut berpartisipasi dalam perhelatan nasional di Pilkada serentak di Sulawesi Tengah. Nah, 2 hari yang lalu KPU Sulawesi Tengah sudah menerima 2 pasangan yang melakukan pendaftaran di KPU, dan hingga akhir masa pendaftaran hanya ada 2 pasangan yang secara resmi mendaftar di KPU, dan saat ini tengah menunggu penetapan dari KPU. Apakah 2 pasangan ini secara administratif juga memenuhi persyaratan atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Dan seperti biasa, kita juga tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan tetap menggunakan masker. Narasumber saya juga menggunakan masker sehingga kita juga bisa mengkampanyekan agar bisa menjauh dari pandemi yang saat ini trafficnya belum ada penurunan. Dan hari ini kita hadir dengan 2 calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Rusdi Mastura dan juga Bapak Mamun Amir. Assalamualaikum Pak Judi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Judi? Baik. Alhamdulillah. Pak Mamun. Kabar baik. Nah, kita bicara ngobrol santai saja Pak Kacudi dan juga Pak Mamun. Tema hari ini adalah membedah visi misi Rusdi Mastura dan Mamun Amir. Ya, ini bukan mendahului dari agenda KPU, tetapi kita ingin agar masyarakat di Sulawesi Tengah itu bisa mengetahui seperti apa calon pemimpin yang nantinya akan memimpin mereka di 4 tahun ke depan hingga tahun 2024. Nah, yang paling penting adalah kita juga ingin mendorong agar pilkada di Sulawesi Tengah ini bisa lebih mandiri, lebih maju, lebih bermartabat, dan juga mungkin lebih punya kualitas dibanding di hari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita mulai mungkin masalah visi misi ini karena berat. Setiap calon itu tentu mempunyai visi misi yang akan dia telurkan untuk 5 tahun selama dia memimpin. Kemudian visi misi ini apakah nanti juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Sulawesi Tengah itu, di daerah itu, atau seperti apa. Nah, Kak Cudi, kita mulai dengan visi misi dari Kak Cudi dulu mungkin. Ini visi misi berdua sebetulnya, tetapi ada garis berat dan garis besar. Sulawesi Tengah ini maju, mandiri dan sejahtera. Maju dan sejahtera ditopang dengan fiskal daerah yang mumpuni lah. Begitu kira-kira dari visi misinya maju, mandiri, sejahtera. Tapi saya kaitkan semua itu sudah bisa kita lakukan apabila fiskal ada juga sana. Titik beratnya di fiskal. Ya, mendorong agar pendapatan asli daerah Sulawesi Tengah itu mendorong dia kita maju mandiri sejahtera. Itu tentu mandiri apa, kita bisa punya duit sendiri untuk membangun, tidak punya apa semuanya, membangun sejahtera. Ya dengan tadi mandiri kita mencapai kesejahteraan, maju kita maju dari yang lalu, bukan berarti kita menafikan yang lalu. Kita ingin lebih maju ke depan, kita mandiri dan sejahtera. Ditopang dengan banyak program yang menopang ini. Nah, Pak Mamun, kalau melihat visi misi dari pasangan Kak Cudi dan juga Pak Mamun yang mandiri, maju, dan sejahtera itu, apa yang kemudian menjadi hal utama dari 3 yang dimaksud dalam visi misi? Yang utama adalah tujuannya adalah memperbaiki masyarakat. Dari 9 program prioritas yang kita itu menyangkut dengan bantuan masyarakat yang tidak mampu,
stimulan untuk menjadi UMKM. Jadi intinya bahwa apa yang dikatakan tadi, yang dikatakan itu dengan pajak fiskal daerah yang dari pajak dan Mendorong meningkatnya fiskal ini apa yang breakdown-nya? Breakdown-nya misalnya fiskal pajak daerah itu kan terkait pajak daerah dan lain sebagainya, sehingga insya Allah peluang kecil itu ada, tinggal caranya apa itu. Kalau melihat upaya dari Pak Sudi dan juga Pak Mamun untuk mendorong kenaikan fiskal, apakah memang di periode sebelumnya ini belum maksimal dikelola? Belum maksimal. Saya hanya efisiensi dari pajak dan retribusi. Kita harus merevisi government, kita harus tahu itu kan pajak yang dapat outsource apabila kita mencari menjadi dokter administrasi kontrolin pajak kita pikiran jangan berani berpikir outsource. Jadi begini, seperti kita punya garis pantai yang begitu besar. Kalau kita punya udang 1.000 hektar, berarti kita ada namanya memastikan 300.000 ton panami. Kalau 300.000 ton panami dengan harga 50.000 tahun berarti ada 200 mil. Bagaimana perusahaan daerah itu menjadi sumber salah satu sumber pendapatan daerah. Tidak hanya kita menopang, kemudian barangkali investasi kita investasi ke depan, semuanya menunjang pendapatan daerah. Kalau cuma pajak-pajak saya jadi berapa banyak semua melakukan, tapi yang kita akan lakukan. Bagaimana kita melakukan, karena dalam ketentuan yang saya tahu persis bahwa perusahaan daerah itu sebagai sumber pendapatan daerah sebenarnya itu lebih besar. Nah, kita baru satu komoditi sudah bisa kita 15 triliun. Kalau kita dagang ke Jakarta lagi jadi 30 triliun. Itu kenapa tidak perusahaan daerah fokus pada itu? Bikin sindikasi bank pembangunan daerah, sindikasi dengan bank lain, membiayai ini dan memasarkan gudang ini kepada rakyat-rakyat, kepada kadin-kadin kita, pengusaha-pengusaha kita. Kenapa tidak? Target yang akan Kita begini, ini temuannya kita, hasil keahlian yang didapatkan dokter oleh dokter Hasanuddin Aco. Hasanuddin Aco mengajar Kamboja, mengajar kira-kira rumput laut. Kita punya garis pantai 4.013 km. Kalau kita punya masa Sulawesi Selatan bisa 2 juta hektar, 2 juta ton, kita tidak bisa 2 juta ton. Permasalahan di mana? Apa? Karena duit itu terakhir ya kita cari kur. Ada uang pemerintah kur, tinggal pemerintah daerah menjaminkan ke masyarakat, ke bank, ini kami jamin ini, berikan kur kepada rakyat untuk membuat ini rumput laut sehingga mereka bisa berkembang. Daerah lu kita bayangkan bagaimana kepala burung itu bisa berhasil dengan baik. Ini baru dua hasil laut, belum tangkapan, belum kita punya kelapa, belum kita bisa dijadikan city oil atau asam laurat, belum kita punya rotan. Ini dari komoditi dan kemudian dari tambang. Kalau orang-orang minta tambang, kita nego dong. Seperti saya pernah lakukan waktu membuat listrik daerah. Akhirnya ada saham kita 5%. Ini semua namanya meningkatkan fiskal daerah. Jadi itu kira-kira yang kita bisa lakukan ke depan. Kak Cudi, soal target yang mungkin nanti akan dicapai oleh pasangan Kak Cudi dan juga Pak Mamun dari sisi fiskal tadi itu, pendapatan asli daerah. Ada beberapa sektor tadi yang Kak Cudi sudah sebut, di kelautan, di sisi pertanian dan sebagainya. Nah, dari beberapa sektor ini, apa yang lebih dulu didorong agar bisa tumbuh ekonomi? Kalau saya, perusahaan daerah kerjakan udang faname. Karena itu sama rumput itu temuan kita. Temuan kita bikin displaynya, kita bikin segala macam, tapi tidak pernah dimasarkan ke di tengah rakyat. Selama ini pernah nggak dimasarkan di tengah rakyat? Tidak pernah, hanya
bikin di Mamboro orang datang ini penanganan yang kita hebat ditemukan oleh dokter atau tapi tidak pernah dimasalahkan menjadi bagaimana itu pola sesuai dengan terpal sehingga rakyat yang kecil bisa juga mendapatkan pendapatannya di atas 200 juta. Ini kira-kira tinggal bagaimana bank memberikan pinjaman, kita dorong bank memberikan pinjaman. Ini kira-kira semua yang akan kita lakukan ke depan. Saya bersama Pak Mamun nah ini kira-kira. Nah, Pak Mamun, itu sisi ekonomi tadi mendorong fiskal agar Sulawesi Tengah bisa lebih maju pendapatannya, lebih tinggi pendapatannya. Dari sektor lain, sektor pemerintahan misalnya, apakah di dalam visi misi juga itu ikut dibedah? Untuk sektor pemerintahan kita ingin adanya pemerintahnya jujur dan akuntabel. Artinya ke depan tidak ada lagi orang yang bisa kita pungut biaya pelayanan prima. Jadi semua masyarakat yang berurusan dengan pemerintah, harapan kita itu selalu tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan. Termasuk juga mungkin membuat shortcut atau jalan-jalan pintas agar birokrasinya tidak terlalu panjang. Iya, kita rencanakan setiap kabupaten kota yang ada PT kita di sana gunakan online supaya masyarakat tidak harus tahu cukup dia urusan dengan PT daerah, kemudian dari PT langsung pada pemerintah provinsi dan selesailah persoalan itu. Jadi kita akan mendapatkan itu efisien dan efektif di pemerintahan. Nah, hal lain ini kan kalau kita lihat ada beberapa hal yang mungkin di sektor pemerintahan ini yang belum menjadi perhatian penuh. Kalau kita lihat misalnya ada badan atau dinas yang mungkin di situ terlalu gemuk, kemudian tidak ada penghasilan yang bisa yang berarti dikelola di pemerintahan itu, di dinas dan badan itu, OPD dan sebagainya. Itu juga dibedah dalam visi misi. Insya Allah nanti kalau kita jadi teman, kita akan lihat lagi struktur yang terlalu gemuk. Yang kita inginkan tentunya yang efisien dan efektif. Kalau suatu hari bisa selesai pekerjaan, kenapa harus 2 hari begitu kan? Ya, kemudian menempatkan pejabat-pejabat yang sesuai dengan kinerja beliau mereka. Pelayanannya itu benar-benar tepat sasaran gitu ya. Kalinya itu ke depan insya Allah menyangkut dengan pelayanan masyarakat dari sisi pemerintah itu kita akan coba seefisien mungkin dan masyarakat tidak perlu harus susah-susah dalam artian menyelesaikan semua keinginan atau kepentingan mereka dengan pemerintah. Kalau kita tahu kan pemerintah provinsi itu seperti tidak memiliki wilayah karena wilayah-wilayah kan sudah berada di kota dan kabupaten KJB. Nah, sinergitas antara pemerintahan provinsi dan kabupaten kota perlu kita bicarakan bersama dengan bupati. Kita punya fokus ini menurunkan kemiskinan, membuka kesempatan kerja, membangun pendidikan yang sesuai dengan kompetensi bupati ke depan. Jadi saya dunia bisa aja berkuasa. Kalau saya main kasar-kasar, kalau APBD-nya mereka tidak sesuai dengan prinsipnya kita, coret aja. Saya tidak mau tanda tangan. Ada sebenarnya kekuasaan provinsi. Tapi kita tidak pakai begitu. Kita mau koordinasi. Kita mau ini RPJM di tingkat 1 mau begini. Kamu coba sama-sama kita masih pikirkan. Ini kita pikirkan. Bukan kita membangun asal bangun ke depan. Kita berikan pengertian teman-teman, saudara-saudara kita. Ini yang kita akan ke depan. Ya, itu. Jadi bukan penyamaan visi di daerah sama di provinsi. Kita kemarin pengalaman 2 kali jadi bupati. Ya, Pak Cudi di kota, Pak Mamun di Banggai. Semua jalan sendiri-sendiri, sedang gubernur itu bisa mengasistensi, menangani APBD-nya tinggal 2. Jadi kalau tidak sesuai dengan, tidak ada tujuan yang membuat masyarakat miskin turun atau memberdayakan rakyat atau apa saja, ya kembali ulang dulu dibahas di DPR 32 sampai cocok dengan kita, baru kita tanda tangan. Begitu Pak Mamun. Jadi tidak ada nanti satupun kepala daerah yang tidak sinergi dengan kita. Harus satu visi. Ini kan untuk pembangunan daerah sendiri. Kita mau visi itu juga nanti kita coba bicarakan lagi visi dia, disempurnakan visi nanti walaupun ini persyaratan. Betul. Kan kami harus menyebut RPJM. RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah. Gimana? Ya tentu harus kabupaten ikut dong. Kalau supaya mau sinergi, ya kita minta kesadaran mereka. Kalau tidak, kami pakai kekuasaan. Kami tidak akan tanda tangan. Itu ada diatur kekuasaan pemerintah provinsi. Iya.
selama ini nggak dipergunakan itu sehingga sinergitas tidak terjadi. Betul. Itu ya. Nah, dari sektor lain, sektor kesehatan Pak Cudi. Kita tahu bahwa daerah kita dianggap sebagai daerah yang di beberapa daerah sih, bukan di Sulawesi Tengah secara umum, tapi ada beberapa daerah yang kabupatennya itu masih dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah. Di wilayah itu, tingkat kemiskinan sangat tinggi di daerah itu. Nah, ternyata sektor lain, masalah lain dari masalah kemiskinan ini adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan, visi misi di dalam visi misi Pak Cudi dan juga Pak Mamun, ya Pak Cudi atau Pak Mamun yang ya Pak Cudi. Kita dorong. Ya. Tadi saya bilang sinergitas itu, kita dorong. Seperti begini, contohnya Pak. Ya. Harusnya rumah sakitnya tipe C. Tapi akhirnya karena kita mengotot, dia bisa jadi tipe B. Nah, harusnya kita naikkan di tingkat provinsi tipe A. Ke depan sehingga fasilitas-fasilitasnya ini begitu kan bedanya. Tipe B ini. Nah, itu yang kita coba dorong sehingga baru kalau rakyat miskin tidak punya ini ada BPJS kita kan. Kita bantu dengan tunjangan pemerintah. Kalau fiskal kita bagus juga tidak pengaruh juga di situ. Iya. Nah, kalau tadi bicara BPJS, nah, kita tahu kalau di pemerintahan nasional ada penyebutan kartu Indonesia Pintar, sehat dan sebagainya. Kalau di Pak Cudi dan Pak Mamun ada itu juga? Kelihatannya enggak, karena itu tidak termasuk dalam mata anggaran tidak masuk mata anggaran. Iya. Tetapi sektor kesehatan masuk. Karena sektor kesehatan dan pendidikan ini kan program nasional, visi misi nasional yang 20% dari APBN, sehingga kita melihat dari sisi-sisi lain bahwa ada yang perlu kita harus lakukan, misalnya memberikan insentif terhadap dokter, bidan, supaya mereka supaya dalam rangka pelayanan itu mereka lebih perhatian terhadap masyarakat yang memerlukan perhatian terhadap kesehatan. Kemudian menyangkut fasilitas rumah sakit dan sebagainya. Ya, kira-kira. Baik. Sambil minum Pak Mamun, ya. Minum kopi, Pak Cudi minum air putih. Baik, Anda di rumah juga bisa menyaksikan obrolan santai bersama calon pemimpin di Sulawesi Tengah ini melalui halaman Facebook di Podcast Palu, dan juga Anda bisa mungkin berpartisipasi lewat kolom komentar atau mungkin juga bisa langsung menghubungi ke nomor telepon yang tertera di layar handphone dan atau layar laptop Anda. Sambil minum kopi, kita melanjutkan obrolan kita sore hari ini di obrolan Jalan Maghrib. Sangat menarik karena saya baru mendengarkan langsung visi misi dari Pak Cudi dan Pak Mamun ini yang selama ini saya melihatnya di kanal YouTube milik Pak Cudi. Masalah fiskal yang paling utama disebut-sebut oleh Pak Cudi itu kan hal yang menarik. Itu menandakan bahwa daerah kita di Sulawesi Tengah itu belum terlalu menonjol perihal pendapatannya. Ada hal-hal yang mungkin perlu lebih didorong lagi. Itu yang paling penting tadi. Mungkin saya kembali lagi ke masalah fiskal. Saya lebih tertarik karena beberapa kali saya menonton Kak Cudi bicara soal fiskal di YouTube. Ada hal-hal yang menggelitik di situ. Tadi Pak Cudi sudah menyebut ada beberapa sektor yang perlu didorong. Nah, saya kembali lagi ke situ, Kak Cudi. Kalau misalnya sektor fiskal ini tumbuh, sektor fiskal ini kemudian bisa diraih oleh periode nanti yang mungkin kalau memang Pak Cudi dengan Pak Mamun menjadi gubernur, apakah nanti ini juga bisa beriringan dengan sektor bukan sektor tapi masalah kemiskinan tadi yang saya maksud? Kalau kita punya banyak kan kita bisa insentif dan begini. Soal kemiskinan ini bisa dua cara menyelesaikan. Ya, satu dengan rembesan, satu dengan intervensi. Seperti pernah dilakukan saya di Pak intervensi di kota. Melalui dari 13% bisa menjadi 77% turunnya. Ini. Ya. Dan itu yang akan mungkin kita dorong nanti APBD tingkat 2 yang mungkin kita bantu seperti idenya Pak Mamun 100 miliar. Satu desa dan fiskal kita bagus, kabupaten, ya bisa dipakai untuk itu, untuk menurunkan kemiskinan atau membangun infrastruktur yang dapat bisa mengundang penurunan kemiskinan. Dan 1 miliar itu dari mana nantinya? 1 miliar per kabupaten dari mana? 100 miliar. 100 miliar. Ya kalau kita bikin bagus. Kalau kita punya bagus, kenapa kita bagus?
sekarang ada kita punya APBD 4,9 barangkali. 4,9 kita bisa curi-curi kan. Iya, kalau 4,9 itu iya, kalau dulu ada namanya BDB, bantuan daerah bawah, sekarang tidak ada, tapi bisa kita bikin aturan, kenapa tidak? Ini asal tidak egois provinsi, ya, dan yang kerja juga banyak kabupaten nanti, yang punya daerah itu bisa melalui Pergub atau dikembalikan ke DPR. Perda, ya itu semuanya kita atur nanti. Gimana kita juga pikir dengan pakar-pakar hukum, bagaimana nanti. Kita punya APBD, kita baru lihat bagaimana APBD kita sekarang 4,9 atau 4,2, berapa bagaimana pengalokasian. Kalau Pak Cudi dengan Pak Mamun membreakdown APBD yang ada sekarang, apakah di APBD yang ada sekarang itu Pak Cudi melihat ada hal-hal yang mungkin terlalu mubazir yang perlu? Saya tidak mau komentari. Ya, nanti kalau kami kami akan berbuat lebih barangkali atas kelemahan. Dan kalau bagus kita ikuti, kalau tidak bagus kita tinggal. Itu saya perintahkan. Jadi begini, APBD provinsi yang ditetapkan DPR kemarin itu kalau tidak salah 4,2 sampai 4,4 triliun, ya kan ya? Kalau kita programkan satu kabupaten itu 10 miliar, 100 miliar untuk menyelesaikan semua kewenangan provinsi yang ada di kabupaten, misalnya infrastruktur jalan dan sebagainya, itu kita ambil dari 100 miliar dan menyelesaikan masalah secara merata di seluruh kabupaten kota. Ya, jadi kalau 100 miliar itu hanya digunakan hanya 1,3 triliun, berarti masih ada 3,1 triliun yang ada di provinsi. Nah, itu untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung, gaji dan kegiatan. Nah, kalau kegiatan ini mungkin nanti kita bicarakan setelah kita jadi, kan begitu. Tetapi garis besarnya dengan kondisi APBD sekarang itu masih bisa menyelesaikan yang 100 miliar tadi. Tetapi apabila fiskal daerah kita akan bertambah sebagaimana yang disampaikan, itu akan lebih besar lagi, kan begitu. Karena kita sebagai perwakilan pusat yang ada di daerah, kan provinsi ini perwakilan pusat yang ada di daerah. Jadi semua persoalan-persoalan yang ada di daerah itu ada juga kewenangan provinsi. Ya, kewenangan provinsi menyangkut dengan infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kehutanan sekarang juga masuk kita. Nah, pertambangan juga ada di kita. Agraria juga masuk. Ya, semua. Jadi UPT ini direncanakan nanti kita bikin mall pelayanan publik supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kak Cudi, di sektor agraria, Kak Cudi, kita tahu, kita kenal Kak Cudi ini sangat dekat dengan para tokoh-tokoh agraria di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah juga. Hal-hal yang menyangkut agraria ini kan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan. Ada masalah-masalah sengketa lahan dan sebagainya yang belum terselesaikan. Di visi-misi Pak Cudi dengan Pak Mamun ada? Belum, tapi kita kesana karena kita hanya 5 tahun, jangan tidak paksa terlalu luas. Tapi itu menjadi perhatian karena ada program pusat juga. Kita tidak bukan cuma hanya kita punya ini program kita untuk lompatan, tapi program pusat kepemudaan, kewanitaan, keperempuanan, ke apa ada. Itu tinggal didorong, karena memang ada anggaran untuk itu. Jadi jangan untuk saya kan urusan itu data orang harus jelas. Lahan AGB itu harus jelas. Sampai kapan seperti Jokowi ini? Terus diperpanjang. Saya tidak menghasilkan, tidak membayar. Nah, itulah saya pernah rebut. Tahun aja habis selesai 29, tetapi sayang. Biasa bermainan segala macam, masih dia lagi. Saya semua saya cabut. Kenapa tidak menguntungkan kita? Tidak rakyat kita apa kepada mereka. Itu kira-kira pandangan saya. Yang jelas hak perdata itu supaya jelas. HGB apa berguna tidak, sekian 10 tahun dia dapat, tidak dia bayar pajaknya, tidak dia bayar pajak. Merugikan kita, itu salah satu pendapatan daerah yang tidak dia bayar, yang dia bayar. Nah, Pak Mamun juga bisa menjawab. Kalau misalnya tadi Pak Cudi sudah menyinggung soal beberapa HGB, HGU yang mungkin di Sulawesi Tengah ini terlalu panjang dikeluarkan. Enggak, jadi begini, kalau agraria ini kan kewenangannya ada di pusat, instansi vertikal. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu, tetapi minimal kita melakukan pengawasan untuk menyelesaikan permasalahan seandainya kalau ada masalah, kan gitu. Pemerintah pusat itu juga harus punya saran dari kita, harus minimal ada rekomendasi dari provinsi supaya sinkron, karena yang punya peta
wilayah itu kan provinsi. Sehingga setiap izin yang dia akan keluarkan harus dia berkoordinasi dengan kabupaten kota, dalam hal ini provinsi. Sehingga kewenangan itu ada di pusat, tetapi ada kaitannya dengan kabupaten dan provinsi, kan gitu ya. Tapi di Sulawesi Tengah kan ada beberapa AGU yang mungkin masanya sangat panjang, Pak Judi. AGB juga. Kota Palu saya tahu AGB kalau mungkin Di Pangga yang nomor wali kan ada. Dia ada. Nah, itu kewenangannya di pusat, vertikal, instansi vertikal, yaitu kehutanan dan diperpanjang. Tapi kalau tidak berfungsi kita berhasil Ya. masukkan untuk berintegrasi tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang berarti menyanyiakan tanah. Ya. Itu seperti yang ini. Nah, itu kan hanya saya dibeli oleh Pak Endarman dulu. Saya ambil yang ini habis 2009 saya tidak perpanjang. Ya. Saya tidak perpanjang Joko, jatuh sama ini yang ini membangun. Dan Joko tidak pernah membangun. Jadi ada kekuatan kita kalau dia berbuat salah. Iya. Kalau dia tidak berbuat salah ya silakan. Iya. Jadi izin yang dikeluarkan pusat itu harus dimanfaatkan. Ya. Sepanjang tidak dimanfaatkan itu pemerintah provinsi bisa mengusulkan untuk dicabut izinnya, kan gitu ya, supaya bagus begitu. Nah, dari sektor tadi kita tinggalkan agraria, Pak Cudi dan Pak Mamun. Nah, yang paling menarik ini Pak Cudi ini kan kalau kita bicara sektor hukum, Pak Cudi dulu zaman masih jadi wali kota di Palu, Pak Cudi pernah membuat heboh seluruh dunia waktu meminta maaf untuk para korban. Nah, yang paling menarik bukan masalah itu, tetapi Pak Cudi sangat peduli dengan hal-hal yang berbau hukum di daerah ini. Di visi misi Pak Cudi Mamun, Ya, itu sudah menjadi program nasional sebenarnya, hak asasi manusia, bukan hukum, hak asasi manusia. Itu dari program nasional. Sehingga waktu saya melihat itu yang dilanggar hak asasinya miskin, ya harus saya sebagai wali kota bertanggung jawab atas kemiskinan, bukan mereka punya partai atau apanya, bukan, tapi mereka sebagai manusia. Kota Palu, sebagai manusia warga Kota Palu, itu yang saya lakukan, ya. Sehingga saya diundang ke Korea, diundang kemana, membicarakan tentang hak asasi manusia. Itu sedikit latar belakang soal diundang oleh teman-teman NGO, ya, begitu kira-kira. karena ketika Pak Cudi kemarin tampil di forum-forum nasional internasional itu kan hal yang sangat membanggakan bagi kita, bahwa Pak Cudi salah satunya orang Sulawesi Tengah, orang Palu yang mungkin punya gaung misalnya di nasional. Nah, masalah hak asasi yang tadi yang Pak Cudi maksud itu, kita tahu di beberapa daerah di Sulawesi Tengah ini persoalan-persoalan itu belum selesai. Ya, itu juga tidak lepas. Jangan kita ini persoalannya. Bagi saya tidak mau persoalkan orang awam. Iya. Persoalannya sudah tenang. Harus kita selesaikan hak asasi orang, hak perdata orang. Kita kembalikan itu. Itu maksudnya sadar hukum yang saya bikin. Sadar hukum yang saya bikin, sehingga itu diundang. Oleh Israel, ya kira-kira yang agak kira-kira membantu dianggap saya mendorong itu, pada tidak. Saya jelaskan, saya membela mereka dari segi sebagai penduduk Kota Palu yang miskin, kehilangan akses, kehilangan apa dia ada apa yang harus dijadikan manusia. Itu kira-kira Manusia ke manusia, Pak Cudi. manusia itu intinya. Siapapun karena kalau bilang soal PKI saya tidak campur. Oh iya. Karena saya orang anak Masumi. Saya bukan jelaskan saya anak Masumi. Dan tidak mungkin kerjasama dengan PKI. Iya, sudah jelas garisnya. Secara manusia harus kita melihat manusianya itu kira-kira, sehingga saya mendapat sedikit oleh badan-badan dunia, radio Jerman, masuk di Times, diundang oleh Korea Human Rights, itulah kira-kira. Cara berpikir yang menurut masyarakat dunia sangat global. Nah, kalau orang berpikir masih skalanya lokal, tapi itu sudah universal cara berpikirnya. Jadi kita tinggalkan visi misi. Sekarang bahas soal partai dulu, Pak Cudi. Kita tahu Pak Cudi dan Pak Mamun ini didukung oleh partai yang sangat banyak. Ada Nasdem, PKB, PAN, Demokrat, PKS, Golkar, P3,
Hanura dan Perindo sama Partai Garuda yang non-sip. Pak Cudi melihat bergabungnya teman-teman dari partai politik ke gerbong Kak Cudi dan Kak Mamun ini, apa harapannya Kak Cudi dari teman-teman ini? Makin kuat pasti. Kalau dihitung DPR 33 Ya. lawan 12, Itu berarti kalau pemilihan DPR menang. Dan kita optimis bahwa kita sudah jauh hari melaksanakan langkah-langkah politis yang kita lakukan. Jadi bukan kita harus takabur, kita yakin kita menang. Karena kita punya infrastruktur. Bayangkan relawan saya ada 200, partai saya mendukung 10, mesin-mesin lain yang mendampingi saya banyak. Jadi untuk dari itu melawan 2 partai itu jelas, asal jujur saja akan semua kita berjalan dengan baik. Saya pikir ya Kemenangan sudah di tangan. kan jangan menang tapi tidak boleh takabur. Semua masih ditentukan. Pak Mamun, kekuatan partai besar ini ditambah dengan popularitas Pak Mamun di wilayah timur tentu menjadi modal yang sangat besar untuk Pak Rusdi Masud dan Pak Mamun. Pak Mamun melihat itu seperti apa, Pak Mamun? Ya, kalau dari sisi politik tentunya kita bergembira karena artinya banyak dukungan, banyak kontribusi suara yang akan diberikan kita. Kemudian dari sisi pemerintahan tentunya kita sangat gembira karena kita akan bekerja sama dengan partai politik di DPR untuk memprogramkan sesuatu dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran, kemudian memberikan kontribusi yang bagus terhadap pemerintahan ke depan sehingga kerjanya itu bisa lebih enjoy, lebih enjoy, kendala begitu. Tapi kan pemerintah harus tetap dikontrol. Iya, sudah itu dengan adanya kelompok besar yang mendukung kita bisa bekerja sambil dikontrol oleh partai politik. Kan kita ya, kan gitu ya. Jadi sebenarnya sangat bagus. Ya. Karena hidup ini kan harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri gitu. Bergandengan tangan itu bagus saya ke masyarakat. Itu yang saya katakan, silaturahmi jangan pernah putus. Dan silaturahmi penting. Ya. Partai Nasdem kan wakil ketua umumnya orang kita, dan sekaligus ketua fraksi. Kita tahu DPR itu bagaimana peran fraksi, bagaimana peran partai-partai yang besar untuk bisa membantu menurunkan anggarannya. Jadi itu salah satu keyakinan kami, fiskal kita lebih bisa. Kedua dengan banyaknya partai pengusung kita yang ada juga di DPR RI, itu akan membantu kabupaten kota dan provinsi dalam rangka menarik APBN ke provinsi, ke kabupaten kota untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya, ya. Karena kalau hanya uang APBD itu tidak cukup menyelesaikan masalah yang begitu luas. Tapi harapan kita APBN itu akan diberikan oleh wakil-wakil kita di sana atau jangan wakil kota untuk membantu kabupaten kota dalam hal provinsi untuk membangun Sulawesi Tengah. Yang terakhir Pak Cudi, sebelum ini kita akhiri, kekuatan lain selain didukung oleh partai yang besar, kemudian didukung oleh popularitas Pak Cudi dan juga Pak Mamun yang sejak lama orang sudah tahu, bergabungnya juga Pak Anwar Hafid. Itu juga sebuah kekuatan. Ya, saya terima kasih. Ya. Karena dia mau adiknya saya. Ya. Saya sudah sekali bahwa dalam pertarungan ini memang ini pertarungan kemarin ini. Ya. Siapa? Politik itu bukan hanya pemilihan tanggal 9. Permainan politik itu mulai saja bagaimana merebut partai, merebut lainnya. Saya menang dan dia itu dengan takdirnya. Dan dia berbesar hati ya, berbesar hati. Saya akui bahwa salah satu bupati yang terhebat di Sulawesi Tengah adalah Hafid. Yang apa-apa kita akui karena di sana investasi yang besar kita lihat di negeri ya. Jadi harus kita akui bahwa Hafid itu salah satu orang yang hebat Sulawesi Tengah. Takdir saja yang belum membawa dia mendapatkan. Semoga tahun akan datang bisa punya takdir lain, karena mereka juga masih muda, masih punya masa depan. Kita harap nanti dia bisa jadi sekretaris Demokrat, sehingga dia bisa menentukan kayak Ahmad Ali, kayak Ahmad. Kita mau dia menjadi politisi nasional, yang bisa memberikan dukungan kepada kita, ataupun dia menjadi apa ke depan itu urusan mana yang Tuhan tidak. Tuhan yang melakukan semua sekali. Dan dia orang yang beriman, tawakalnya bagus, sehingga dia langsung
bicara dengan saya dengan baik, dan kemudian saya mendekat dengan dia juga. Ada komitmen yang sudah dia sampaikan kepada Pak Cudi dan Pak Mamun Saya tidak mau ketika dia bergabung. belum tentu kalau sudah Soal pemenangan, ya tentu tinggal barangkali relawan-relawan yang belum Simpul-simpul yang tapi partai jelas. Simpul-simpulnya belum, tapi sebagian besar simpul-simpulnya sudah ikut bergabung. ikut bergabung. Jadi itu bergabung, dan ini kan bisa dekat ke Anwar Habib juga. Saya dengan Anwar Habib juga sering diskusi dengan Anwar Habib. Sebenarnya ada mimpi kami dengan Anwar Habib lepas. Sebenarnya kami dengan Pak Mamun ini nanti maju sudah, walaupun tua tahun 2024 kita mau kasih dulu anak muda, apa mereka susah apa tidak. Kalau mereka tidak susah kami maju lah. Ternyata takdirnya yang baik apa 2020 kita sudah berjanji dengan Pak Mamun. Pak Mamun, kalau nanti anak muda ini semua tidak bisa merubah setengah ini, kita main. Nanti sudah tua. kelompok senior maju. Kalau Pak Mamun melihat bergabungnya Pak Anwar Habib ini sebuah kekuatan besar juga. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau menurut saya itu bagian dari kekuatan untuk mencapai tujuan dalam artian itu tadi. Ya sangat-sangat positif, sangat bagus. Karena beliau juga kan pernah teman saya waktu saya bupati, beliau juga bupati sama bupati. Cuma dia 2 periode, saya 1 periode. Kalau saya melihat 3 serangkai ini kan, Pak Cudi wali kota yang sukses, Pak Mamun juga bupati yang sukses dengan pembangunan termasuk juga Pak Anwar Habib. Iya. Nah kalau 3 serangkai ini bergabung menjadi satu, Ya insya Allah. kekuatan yang tinggal takdir saja. Yang bisa membantu kita sementara 5 tahun dulu, ya membantu kita apa yang bisa dia melalui Partai Demokrat, dia membantu. Jadi banyak cara untuk membantu wilayah. Ya Pak Cudi sebagai closing statement agar pemilu kita, pilkada kita ini bisa berlangsung aman, lancar dan juga bisa tertib serta bermartabat, apa yang akan disampaikan kepada grassroots? Bagaimana kita berdemokrasi dengan gembira. Ya. Mari kita saling memberikan kasih sayang lah. Bahwa pemilu ini bukan segala-galanya bagi negeri ini. Pemilu hanya tempat kita beradu, beradu apa, tapi apabila menang tidak perlu kita dendam kepada mana-mana atau mana-mana yang selama ini terjadi. Kami insya Allah, saya orang terbuka kan, sedangkan musuh-musuh saya lawan berdebat, tapi menjadi teman-teman saya. Itulah kira-kira saya mau seperti begitu. Yuk kritik, no problem bagi saya kritik juga no problem bagi Anda. Yang penting ini, mari kita bangun. Karena demokrasi perlu dibibit, perlu dipupuk, perlu semuanya. Perlu ada regenerasi juga kan? Pelan-pelan kita bangun, karena kita baru menjalani 70 tahun demokrasi. Demokrasi kita belum. Amerika saja sekian ratus tahun baru mencapai demokrasi yang mereka idealkan. Ya. Jadi kita juga harus belajar menjadi pemimpin. Nanti kami ingin sebagai dengan Pak Mamun ini memberikan gambaran kepada adik-adik. Beginilah demokrasi. Kita boleh berbeda, seperti saya boleh berbeda pendapat, berbeda dengan Anwar tadinya, tapi saya baik ke Anwar ya. Nah, jadi begitu. Kita contohlah Naksir dengan Aidil, ya. Nah, kita contohlah pemimpin-pemimpin masa lalu. Inilah saya punya mimpi. Baik, Pak Mamun, ada yang disampaikan silakan Pak Mamun. Saya sederhana saja. Ya. Kita bisa berpendapat, kita bisa beda selera, dan kita bisa beda segala-galanya. Tapi tolong silaturahmi jangan pernah putus dalam persoalan politik itu. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Rusli tidak menjanjikan sesuatu, tapi berusaha menyelesaikan sesuatu untuk kepentingan rakyat Sulawesi Tengah. Insya Allah kita yang berdepan. Itu saja. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Cudi. Saya hampir meneteskan air mata karena gambaran saya terhadap pemimpin ke depan itu sudah bisa terlihat dari Pak Cudi dan juga Pak Mamun. Tetapi yang paling penting adalah apalah arti sebuah pesta demokrasi kalau misalnya orang yang berpesta ternyata tidak menikmatinya. Artinya menikmati pesta itu dengan riang gembira, bukan dengan anarkisme, kekerasan atau dengan hal-hal yang berbau kriminal dan sebagainya, sara dan sebagainya. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak Cudi. Terima kasih banyak Pak Mamun. Kita akan bersua di obrolan jelang maghrib di edisi berikutnya. Tentunya kita juga memberikan porsi kepada calon gubernur yang lain, karena di Sulawesi Tengah ada 2 calon gubernur, untuk ikut di meja kita, di meja podcast Palu. Saya Abdi Mali dan juga kawan-kawan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kirap. Salam corona, Pak Cudi.